Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo Frank, kalian pasti butuh asupan horor kan? Hayo ngaku. Kenalin, nama gue Amel. Di sini gue mau cerita horor gue semasa masih kuliah. Pas tahun 2021 kemarin, kampus gue tuh lagi ngadain program KKN di Kota P. FYI, kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, dari Januari ke Februari. Yang namanya KKN, pasti kita bakalan dibagi per kelompok dari macam-macam prodi. Kebetulan kelompok gue gabungan dari prodi Penjaskes, Pendidikan Bahasa Inggris, sama PGSD. Nah, kita tuh disebar di 4 pos, dan tiap pos jaraknya jauh-jauh gitu. Udah beda desa gitu guys. Kebetulan di pos gue cuman ada 12 orang, sedangkan di pos lain jauh lebih banyak. Sebelum memulai KKN, gue sama temen-temen survei ke tempat pos yang bakalan kita huni saat KKN. Finally, tibalah saatnya di hari pertama kita KKN. Kita semuanya ngumpul di pos buat diskusi apa aja yang mau kita jalani di sini. Ya, kayak program kerja gitulah. Terus kita juga bagi jadwal piket di setiap harinya. FYI, pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Jadi cuma dipakai sama pihak keluarga kalau ada keperluan penting aja. Rumah ini punya 3 kamar yang cukup luas. 2 kamar ada di depan dan 1 kamar di belakang. Dapurnya berada di samping kamar perempuan. Dan ruang tengahnya juga cukup luas banget buat diskusi atau kalau mood bisa buat duel sumo. Tapi anehnya pas gue ngeliat kamar belakang, ada perasaan gak enak saat itu. Cuman gue orangnya gak mau mikir banget, jadi ya gue abaikan begitu aja perasaannya. Hari pertama KKN, kami melakukan aktivitas layaknya mahasiswa KKN. Ngerjain proker, dibantu akamsi alias anak kampung sini. Nah, berhubung di kelompok gue tuh mahasiswanya beberapa ada yang udah berkeluarga, jadi nggak bisa full nginep di sini. Paling ya weekend doang. Dari 12 orang ini, yang tinggal di pos cuma 8 orang, termasuk gue, Meli, Lala, Aisyah, dan Mala. Nah, kalau cowoknya ada Abdul, Rozak, sama Indra. Sedangkan yang gak tinggal di pos itu ada Nita, Mei, Redi, sama Bella. Setiap hari kita ngebantu ngajar di SMP dan SD setempat. Kita juga join bantu-bantu kalau ada kegiatan warga di sini. Beberapa hari setelah tinggal di rumah ini, gue mulai ngerasain hal aneh. Bawaannya kayak ada orang yang ngeliatin gue gitu. Nah, jadi waktu itu Abdul, Rozak, dan Indra udah tidur di ruang tengah. Anak-anak cewek tuh udah pada istirahat di kamar. FYI, lampu ruang tengah tuh selalu dimatiin kalau pada tidur malam. Jadi pas tengah malam, gue kebangun buat sholat tahajud. Ini keadaannya gelap banget, tapi gue nggak tega ngebangunin teman-teman gue. So, ya udah, gue ke kamar mandi sendirian buat wudhu. Terus pas balik dari kamar mandi, baru beberapa langkah ada sosok bayangan hitam, gede, yang nongol di hadapan gue. Badan gue nge-freeze, gue gemeter ketakutan. Gue coba nunduk sambil ngebatin, ya Aurel, gede banget. Tapi karena niat gue sholat tahajud, gue coba nyelonong aja ke kamar sambil nundukin kepala. Naasnya, pas gue lagi sholat tuh, pintu kamar nggak sempet gue tutup. Dan kebetulan posisi gue sholat tuh ngadep ke ruang tengah, di mana sosok itu berada. Yang bikin merinding, bahkan sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arah gue. Asli, gue udah gak bisa khusyuk. Dalam hati gue cuman pengen kelarin sholat cepet-cepet, terus tutup pintu kamar dan lanjut tidur. Gue ketakutan banget. Pagi harinya, gue gak ceritain kejadian semalam ke teman-teman. Gue takut aja kalau cerita yang lain malah jadi panik dan gak kondusif. Asal kalian tahu ya, desa ini tuh sepi banget kalau udah maghrib. Jarang gitu kelihatan anak muda seumuran kita. Adanya paling bocil-bocil yang berangkat ngaji. Itu pun cuma sampai Isya. Habis itu mereka balik ke rumah masing-masing. Setelah kejadian mengerikan itu, gue udah gak pernah digangguin lagi.